Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, pembacaan ini bisa terbolak-balik, jadi situasikan saja dengan energinya ini punya siapa ya. Bisa ini punya kamu atau seseorang yang sedang berdealing dengan kamu atau yang akhir-akhir ini kalian suka pikirkan gitu ya. Kalau aku lihat di sini ada seseorang yang masih tetap optimis tentang hubungan kalian ya. Jadi oke, ini aku anggap ini energi dia. Dia ini masih tetap optimis dengan hubungan kalian bahwa suatu hari nanti akan ada perbaikan dalam hubungan atau bisa dikembalikan lagi untuk bersama. Karena kalau aku lihat di sini hatinya menginginkan kamu satu-satunya orang yang dia inginkan di sini. Cuman untuk saat ini tuh dia harus fokus dulu pada kehidupan pribadi dia terlebih dahulu, terutama tentang karir, keuangan ya, atau masalah-masalah pribadi yang saat ini ada di kehidupan dia. Saat ini memang dia sedang mengabaikan hal-hal yang bersifat percintaan, baik dengan kamu ataupun dengan siapapun. Di sini aku lihat masih fokus pada karir, keuangan seperti itu. Bahkan kalau aku lihat di sini dia ingin merilis mantan-mantannya. Ya, dia ingin melepaskan dulu diri dari hubungan-hubungan yang sudah berlalu ya. Hubungan-hubungan yang toksik, bahkan mungkin dengan kamu dia pun sedang mencoba untuk berusaha melupakan kamu ya. Tapi herannya di sini ketika dia mencoba untuk melupakan kamu, hatinya itu tidak mau melepaskan kamu atau tidak mau move on dari kamu gitu ya. Jadi masih ada perasaan cinta yang banget dia rasakan ke kamu. Cuman dia sadar diri, dia tahu bahwa dia ini masih ada red flag. Dan kalau aku rasa juga kamu tahu bahwa dia ini apa red flagnya. Karena selama ini semesta selalu menunjukkan kepadamu tentang ke red flagkan dari si dia ini ya. Semesta selalu memberikan insting, bahkan mungkin petunjuk secara nyata ya dengan mata kepalamu sendiri. Jadi kalau aku rasa kamu tahu apa red flag yang dia miliki selama ini. Termasuk mungkin sifat manipulatifnya seperti ini ya, dia cinta tapi pura-pura nggak cinta, dia menyibukkan diri dengan karir, keuangan dia ya. Dia pura-pura mengabaikan kamu seperti ini, pura-pura sudah move on, pura-pura baik-baik saja, padahal sebenarnya hatinya tersiksa di sini, selalu memikirkan kamu. Nih ya, I cannot stop thinking about you, kata dia selalu memikirkan kamu, dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Ada suatu kalimat atau kata-kata yang pernah dia ungkapkan dan mungkin itulah penyebab hubungan kalian akhirnya berakhir atau kamu menjadi sikapnya berubah karena kata-kata yang mungkin pernah dia ungkapkan. Mungkin karena dia sifatnya manipulatif ya, pernah mengungkapkan bahwa dia tidak cinta padamu, hubungannya sampai di sini aja berakhir, padahal nyatanya dia masih mencintaimu, sehingga kamu mungkin sudah berpikiran ya udah gitu, kalau memang ini tidak bisa dipertahankan lagi, maka kamu sudah bersikap dan bertindak berbeda dari seperti yang dulu. Mungkin kamu dulu masih bucin sama dia, tapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, kamu menetapkan hati untuk oke, kalau gitu perasaanmu berarti sudah tidak dianggap ya, sudah tidak ada cinta yang sama atau balasan dalam hubungan, ya udah kamu memilih untuk move on, belajar untuk meninggalkan seperti itu ya. Nah, inilah ketika dia saat ini melihat kamu sudah berubah dan dia berpikir bahwa itu gara-gara perkataannya dulu yang pernah dia ungkapkan ke kamu, atau mungkin sejak dia berkata seperti itu sikapmu berubah
Ya, jadi dia merasa bahwa dia harus, kalau bisa kata-kata itu atau kalimat itu dia tarik kembali agar kamu tidak berubah seperti ini, maka ingin dia tarik, kalimat atau kata-kata yang pernah dia ungkapkan ke kamu agar kamu tidak berubah seperti ini. Kalau aku lihat dia, sedih, dia kaget, dia menderita ya karena, menyesali atas, apa yang pernah dia utarakan ke kamu dan itu benar-benar kamu anggap serius dan ya kamu melakukan suatu perubahan dalam dirimu terhadap dia. Itu dia sesali banget kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini menurut dia untuk saat ini menurut dia belum tepat bagi kita untuk bisa bersama gitu ya. Ini bukan waktu yang tepat bagi dia untuk datang lagi ke kamu atau memperbaiki hubungan dengan kamu atau bagaimana. Intinya saat ini tuh menurut dia ini bukan waktu yang tepat bagi dia ya, bersama kamu atau untuk kita gitulah. Entah apa yang ingin dia lakukan tapi itu menurut dia belum tepat waktunya kalau sekarang. So many things remind me of you. Walaupun saat ini kalian berpisah, walaupun saat ini kalian ya sudah mulai fokus pada diri masing-masing, di sini aku lihat dia masih sering kepikiran kamu karena banyak hal. Jadi gini, dia itu dari melihat, merasakan atau apa ya, pokoknya banyak hal yang bisa membuat dia selalu kepikiran kamu terus. Mungkin dia pernah ngelihat makanan yang kamu suka, tiba-tiba dia kepikiran kamu. Akhirnya sepanjang hari ya dia itu kepikiran kamu terus gitu ya. Jadi walaupun saat ini kalian berpisah, banyak hal yang selalu mengingatkan dia terhadap kamu. Jadi mungkin secara logika dia ingin move on, tapi hatinya tidak menginginkan dia untuk melepaskan kamu atau move on dari kamu. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dia takut banget untuk menghubungi kamu ya, entah kenapa. Mungkin dia pernah ini tadi ya, pernah mengatakan kata-kata yang mungkin membuatmu kecewa sehingga sifatmu berubah saat ini, sehingga dia takut untuk menghubungi kamu. Padahal saat ini tuh dia pengen banyak bercerita dengan kamu tentang hal-hal baik yang dia lakukan, hal-hal baik yang dia terima seperti itu ya. Intinya di sini dia ingin sekali masih bisa bercerita tentang hal-hal baik yang pernah dia dapatkan seperti itu ya. Oke, kemudian ada The Devil. Mungkin selama ini hubungan kamu dengan dia selalu mengalami kesulitan ya. Kesulitannya itu lebih ke internal sih kalau aku lihat. Mungkin karena efek eksternal sehingga berpengaruh juga ke internal kalian ya. Jadi mungkin di sini kamu sering merasa kesulitan, mungkin lelah, capek dengan dia. Kenapa? Karena di sini mungkin kamu jarang banget diperhatikan oleh dia. Dia terlalu sibuk pada karir, pada keuangannya ya, sehingga dia menginginkan ruang dan waktu untuk sendiri dulu menyelesaikan masalah di diri dia gitu ya, di hidup dia. Ini masalah eksternal ya, karir gitu-gitu. Orangnya memang sangat giat bekerja, orang yang sangat gila kerja deh, aku bisa bilang gitu ya. Bahkan ketika kamu sudah memahami apa maksud dia ingin meminta ruang dan waktu agar tidak kamu ganggu terlebih dahulu, mungkin kamu mengiyakan. Kamu benar-benar tidak menghubungi dia, kamu benar-benar tidak memperhatikan dia, kamu benar-benar melepaskan dia seperti begitu saja ya. Jadi kayak ketika dia berkata seperti itu, kamu itu benar-benar bisa dibilang kayak kecewa sih ya, bisa dibilang karena kecewa karena perhatianmu langsung ditolak mentah-mentah oleh dia seperti itu ya. Perasaanmu seperti seolah-olah kayak diabaikan oleh dia karena lebih memperdulikan pekerjaan, sehingga mungkin kamu kalau misalkan kamu menginginkan ruang dan waktu, maka kamu benar-benar melepas dia untuk memberikan ruang dan waktu untuk dia sendiri. Tapi nyatanya di sini kalau aku lihat juga setelah apa yang terjadi, mungkin kamu setelah dia tidak merasakan lagi perhatian dari kamu, dia merasa kayak sunyi, hampa tanpa kamu, dia malah justru menghadirkan pihak ketiga di antara kalian, sehingga dia ini sulit untuk membagi jadwal antara kamu, pekerjaan, dan pihak ketiganya ya. Akhirnya di sini kamu
kesal ya, karena kamu tahu bahwa dikasih waktu dan ruang untuk fokus pada karir, justru malah di sini dia pergunakan untuk berselingkuh. Seperti itu. Di sini aku lihat kamu kecewa banget. Itu yang benar terjadi, dan ini mungkin selalu berulang ya, karena ini devil. Aku lihat mungkin ada kemungkinan ini tuh situasinya berulang. Dia selalu beralasan bahwa dia sibuk kerja, bahwa dia sedang fokus dengan masalah hidupnya. Akhirnya dia meminta ruang dan waktu, akhirnya kamu benar-benar lepaskan, kamu tidak mengganggu dia, kamu tidak memperhatikan dia sama sekali gitu ya, bahkan tidak ada komunikasi sedikit pun di antara kalian. Tahu-taunya udah paling sebulan gitu ya, sebulan atau ya atau baru berapa minggu tahu-tahu dia sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi oke, kalau aku lihat di sini memang kamu sudah pernah menjalani hubungan dengan si dia. Dan kalau aku lihat sih di sini dia itu merasa bersyukur ya, bisa kenal dengan kamu, menjalani hubungan dengan kamu, dan aku lihat di sini dia merasa bahagia ya. Bahkan dia merasa bahwa menjalani hubungan dengan kamu itu memiliki rasanya kayak punya kehidupan cinta yang menyenangkan gitu, bahkan penuh dengan petualangan, banyak hal-hal yang tidak dia tahu selama ini, tapi setelah menjalin hubungan dengan kamu banyak hal-hal yang akhirnya oh gitu ya gitu. Jadi kayak banyak hal yang memberikan dia pengetahuan yang baru gitulah ya. Tapi di sisi lain dia ini sebenarnya merasa tidak aman terhadap kamu gitu ya, sehingga inilah yang membuat dia merasa akhirnya sehingga gimana sih aku ngomongnya, sehingga membuat hubungan kalian akhirnya goyah dan lemah gitu ya. Bisa jadi karena mungkin dia insecure sama kamu, bisa jadi karena ada yang dia sembunyikan dan kamu mungkin orangnya ingin tahu segalanya, sehingga kamu sering bertanya, mengorek-ngorek gitu ya, sehingga dia merasa tidak aman dengan kamu, atau ada hal lain apa gitu. Intinya di sisi lain dari dia, selain dia memang sangat menikmati menjalani hubungan dengan kamu, ada sisi lain dia yang dia merasa tidak aman dengan kamu gitu ya. Bisa jadi itu dia menyimpan banyak rahasia dan dia takut bahwa semuanya akan terbongkar dan dipandang jelek seperti itu, sehingga dia sangat kalau bisa itu merahasiakan atau membatasi kamu tahu segalanya tentang dia seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini banyak sekali ketidaksepakatan dalam hubungan kalian, bahkan kalau aku lihat banyak sekali situasi yang monoton dalam hubungan kalian ya. Hubungan kalian itu nggak ada perkembangannya, stuck gini-gini aja, bahkan arah tujuannya pun nggak tahu kayak mana. Dulu memang orangnya itu kalau aku lihat gimana ya, lebih ke giat kerja, tapi dia itu bisa dibilang juga pemalas, gimana ya. Jadi mungkin gini ya, dia itu nggak mau banyak mengeluarkan energi, tapi mau dapat uang yang banyak gitu loh, dapat keuntungan yang banyak. Bahkan mungkin dia ini pernah melakukan perjudian ya. Aku lihat di sini mungkin dia pernah melakukan judi. Jadi dia kerja keras untuk menghasilkan uang, tapi dia gunakan uangnya untuk berjudi. Bisa jadi seperti itu ya. Dan kalau aku lihat dulu itu dia memandang atau mencari pasangan itu yang pasangannya itu bisa dibilang kaya raya gitulah ya, harus kaya raya gitu, harus kaya, bila perlu lebih dari dia seperti itu hartanya, terus itu tingkat sosialnya ya, taraf tingkat sosialnya itu mungkin harus lebih tinggi dari dia, seperti itu. Dia ingin mencari pasangan yang seperti itu kriterianya. Dan kalau aku lihat memang dulu itu dia ini sangat-sangat memperdulikan harta benda dan uang gitu, sehingga mungkin inilah yang membuat kamu merasa
sulit untuk menyesuaikan diri dengan dia, ya. Hubungan digantungkan gara-gara harta benda dan uang, pekerjaan gitu ya. Kamu sering banget diabaikan karena ini, terus itu kamu diduakan karena mungkin selingkuhannya lebih kaya dari kamu, lebih memiliki derajat yang lebih tinggi secara status sosial gitu ya. Sehingga inilah yang membuat hubungan kalian hancur juga, ya. Ace of Pentacles. Jadi sebenarnya gini ya. Ace of Pentacles itu kalau misalkan kamu dan dia mau benar-benar serius dalam hubungan, ini pertanda bahwa dia akan bisa mendapatkan kestabilan dalam hubungan dan kestabilan dalam finance. Kalau dia benar-benar mau serius sama kamu, karena kalau aku lihat di sini kamu memang sebenarnya tulus. Kamu memang bukan orang yang ingin menampakkan kamu berduit atau kamu orang kaya raya, enggak. Tapi kamu orang yang memang pekerja keras, menghasilkan uang, tapi tidak suka menghambur-hamburkan atau ya menggunakan uang itu ya seperlunya aja gitu loh. Justru malah kamu lebih rajin menabung kalau aku lihat di sini ya, menabung, berinvestasi untuk masa depan seperti itu ya, entah buat usaha atau investasi saham atau apalah seperti itu ya. Nah, sebenarnya Ace of Pentacles ini itu tuh dia tuh sudah diberikan semesta seseorang yang bisa memberikan dia keberuntungan, kestabilan dalam hidup dan kestabilan dalam finance. Kalau aku lihat di sini kamu orang mandiri, independen, kamu orangnya kuat ya, bahkan kamu itu orang yang selalu mensupport pasangan untuk tetap semangat berjuang sampai sukses seperti itu ya. Kamu selalu ada untuk dia, kamu selalu mendukung dia, kamu selalu dikala dia terjatuh kamu selalu ada gitu untuk dia. Jadi kurang apa lagi kalau aku lihat di sini ya. Dan kalau aku lihat juga kamu sangat berdedikasi sekali sama dia. Dikala dia mengkhianati kamu selalu tetap berada di sisi dia, kamu tetap setia menunggu dia, seperti itu. Kamu selalu berpikiran positif tentang dia, seperti itu ya. Nah, sehingga kalau aku lihat sebenarnya kamu itu bentuk dari koin keberuntungan bagi dia. Tapi sayangnya di sini kalau aku lihat dia menyia-nyiakan koin keberuntungan yang sudah semesta berikan ke dia. Itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada cinta yang permanen ya. Jadi bisa jadi sebenarnya walaupun saat ini kalian berpisah ya, aku lihat sebenarnya kamu masih ada rasa sama dia, masih ada rasa cinta sama dia gitu. Cuman ya mungkin kamu memang sudah terlanjur kecewa, semuanya sudah tidak bisa kamu perbaiki lagi bersama dia, kamu sudah tidak mau lagi memberikan kesempatan ke dia. Mungkin ya itu karena terlampau sangat-sangat sakit hatimu, sangat kecewa ya hatimu, sehingga di sini kamu tidak mau lagi memperlakukan dia sama seperti yang dulu. Saat ini kalau aku lihat ya memang ini pengaruh dari kurangnya keharmonisan dan kurangnya kebahagiaan dalam hubungan kalian. Kalian ini selalu memiliki banyak konflik di antara kalian, selalu kalau aku lihat di sini hubungan kalian tuh banyak yang negatifnya, yaitu red flag itu ya, banyak red flagnya. Terus itu juga banyak sekali kesalahpahamannya di antara kalian. Bahkan komunikasi pun di sini kalau aku lihat mungkin jarang sekali terjadi, atau ya buruk banget lah komunikasinya. Bahkan kalau misalkan ada komunikasi pun bukan ngomongin hal-hal yang penting gitu ya. Ya kayak hanya basa-basi gitu doang, atau ya lagi pengen chat aja gitu tapi nggak ada isinya, nggak berbobot gitu. Sehingga inilah yang membuat hubungan kalian tidak semakin erat, tidak semakin dekat seperti itu. Sehingga apa yang telah terjadi itu membuat kalian merasa seolah-olah kalian itu tidak cocok lagi satu sama lain gitu ya. Apalagi di sini kalau aku lihat juga dia selalu mementingkan karir, keuangan, atau masalah pribadi dia atau masalah keluarga dia dibandingkan kamu. Kamu sering sekali diabaikan oleh dia, kamu sering sekali tidak diberikan quality time, bahkan komunikasi pun jarang gitu ya kalau aku lihat. Sehingga di sini mungkin kamu sudah hilang rasa kepercayaan dirimu untuk bisa bersama dia. Kamu juga sudah nggak mengharapkan lagi dia ya, sudah hilanglah rasa percayamu terhadap dia. Udah cukup kecewa banget sih kalau aku lihat di sini ya.
Apalagi di sini kamu tahu bahwa si dia ini orang yang sejujurnya dari awal memang belum siap untuk berkomitmen. Ya, dia itu masih ada keraguan dalam hubungan romansa. Dia itu masih ada keraguan dalam siapa sebenarnya yang ingin dia pilih, ya. Kepada siapa dia ini akan melabuhkan hatinya gitu ya. Jadi aku lihat memang sering banget dia ini gonta-ganti pasangan ya, pindah ke A, pindah ke B, pindah ke C, menjalani hubungan dengan A, si B, dengan si C, seperti itu ya, sehingga kamu merasa benar-benar dikecewakan, merasa benar-benar dihianati, ya diselingkuhi. Padahal di sini kamu benar-benar setia sama dia, padahal di sini kamu benar-benar tulus sama dia, tapi kamu selalu diperlakukan seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau aku lihat memang dia ini belum siap untuk berkomitmen, sehingga dia nggak tahu pada siapa hati ini akan dia labuhkan. Bahkan nggak cuma tentang romansa ya, bahkan tentang masa depan dia, kayak misalkan karir dia pun ya itu suka pindah-pindah tempat gitu loh. Di perusahaan A 1 tahun, atau beberapa bulan, nanti tahu-tahu udah pindah lagi ke perusahaan B. Nah seperti itu, nggak konsisten pada satu tempat, kecuali kalau misalkan dia memang dipindah tugaskan, itu mungkin memang dari kantornya ya, tapi ini dia sendiri loh, dia sendiri yang melarikan diri atau apa ya, keluar dari situ gitu. Jadi sejujurnya dalam hidupnya pun dia itu nggak tahu pasti tentang apa yang dia inginkan, termasuk ya ini soal percintaan seperti itu. Jadi kalau aku rasa ya kamu sudah cukup kecewa banget ya saat ini. Makanya di sini dia sangat takut sekali menghubungi kamu, dan dia menyesali atas apa yang pernah dia lakukan. Gara-gara satu kalimat yang pernah dia ungkapkan ke kamu, itu merubah segalanya, itu merubah sikap dan tindakanmu. Sekarang kamu benar-benar berubah total. Entah apa ya yang pernah dia katakan ya, karena ini kan energinya general, jadi banyak varian, tapi intinya mungkin kata-kata itu, kalimat itulah yang mengecewakan kamu, sehingga kamu membuat di pikiranmu, perspektifnya adalah dia memang tidak mau serius dengan kamu, atau hubungan ini sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini alfabetnya, kalau huruf-huruf ini ada di nama antara kamu atau dia, maka ini memang pembacaan untuk kalian ya. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.